Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kali ini kita podcast dengan dua orang perwakilan Duta Wisata, Bujang Song dan Bujang Bawe tahun 2024. Halo Dea. Halo Sila. Halo Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sedikit batuk. Kalau Sila gimana? Saya alhamdulillah baik, Bu. Iya, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan mereka berdua, tidak ada salahnya kita kenalkan diri mereka dulu ya. Silakan Den, diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabil Dendranaska. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Longikis dan sekarang saya adalah finalis Bujang Song Duta Wisata Kabupaten Pasir 2024. Dan sekarang di kelas 11 ya. Sudah naik. Kalau Sila? Baik, nama saya Inesyila Trimaulidin Aziz. Saya berumur 17 tahun dan sekarang merupakan finalis Bujang Bawe Duta Wisata Kabupaten Pasir tahun 2024. Sekarang di kelas? Sekarang saya berkelas 12. Iya, sekarang di kelas 12. Sobat Semansa, sebelumnya kenalkan dulu ya. Sila ini adalah salah satu duta sadar hukum provinsi, ya kan? Betul sekali. Juara berapa kemarin? Baik, kalau di tingkat kabupaten kemarin saya mendapatkan juara pertama dan di tingkat provinsi mendapatkan juara kedua. Nah, ada lagi nih yang menariknya kemarin setelah dia jadi juara kedua ya. Iya. Jalan-jalan ya. Iya. Jalan-jalan. Jadi kalau kita mendapatkan juara 1, 2 dan 3 di Duta Pelajar Sadar Hukum, kita mendapatkan kesempatan berjalan-jalan ke Jakarta, teman-teman. Rewardnya. Iya, bukan hanya jalan-jalan di Jakarta, namun kita juga bisa bertemu secara langsung dengan Kepala Kejaksaan Agung, yaitu Bapak Burhanuddin. Jadi bukan itu Kepala Kejaksaan Agung, tapi Jaksa Agung. Iya, Jaksa Agung teman-teman, Pak Burhanuddin. Nah, mungkin itu salah satu tujuan utamanya ya. Tujuannya Dean ikut Duta Wisata. Apa pengen hadiah kayak Sila waktu jadi Duta Sadar Hukum atau gimana tujuannya? Tujuan saya mengikuti Duta Wisata ini ya untuk menambah ilmu saya terhadap wisata. Karena saya itu orangnya suka berjalan ya, kayak kemana-mana, kayak wisata-wisata di Kabupaten Pasir. Bukan hanya itu, saya juga keliling keluar kota, kayak ke Lampung, ke Jogja, ke Jakarta. Karena saya itu suka betul dengan hal-hal yang berkaitan dengan wisata. Nah, karena itu saya ikut ini untuk menambah ilmu saya terhadap wisata. Karena nggak cuman sekedar buat healing atau apa, ternyata kita juga untuk mempelajari alam atau daya tarik wisata yang ada di situ. Besok Dean mau kemana sih? Kebetulan saya mau ke Bali. Nah, ini kan kalau Dean ini kalau nggak salah karena dia traveler, jadi dia pengen itu ya paling tidak mengenalkan wisata yang ada di Pasir ya Dean ya. Iya. Mengenalkan. Kalau Sila? Jadi kalau saya motivasinya untuk menambah pengalaman tentunya. Jadi kalau menurut saya pengalaman tuh harus kita gali sejauh mungkin, sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Selain itu saya juga ingin menambah relasi pertemanan. Kalau di Kabupaten Pasir kita bisa mendapatkan pertemanan dari 10 kecamatan. Apalagi kalau kita masuk ke tingkat provinsi, kita akan mendapatkan teman dari 10 kabupaten kota yang menurut saya sangat puas sekali, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya salah satu cara sebagai generasi muda untuk meningkatkan wawasan dan juga relasi pertemanan itu adalah mengikuti ajang-ajang lomba seperti Duta Wisata ya. Betul sekali. Terus persiapannya apa sih kira-kira? Ini kalian pasti pengen jadi juara ya kan? Nah, persiapannya apa sejauh ini yang udah dilakukan? Persiapan saya tuh sekarang ya, karena saya pengen banget mempromosikan suatu wisata nih, saya belajar ngedit. Nah, jadi saya tuh pengen belajar ngedit untuk mempromosikan wisata-wisata yang sudah saya kunjungi. Belajar ngedit untuk buat postingan di sosial media gitu ya? Iya. Nah, kalau Sila? Kalau saya, yang sudah saya lakukan adalah membuat suatu program. Jadi program yang saya lakukan karena materi saya untuk presentasi kedepannya itu adalah kuliner. Jadi program saya adalah kuliner, kreativitas unik dan lezat, inovasi Nusantara dalam eksplorasi rasa. Jadi nanti di dalamnya kita akan mengeksplor nih, mana sih tempat-tempat makanan kuliner yang ada di Kabupaten Pasir yang khas banget. Jadi saya akan menelusuri, mendatangi, mengunjungi banyak sekali wisata-wisata kuliner yang ada di Kabupaten Pasir. Ada contohnya nggak kuliner yang
yang Ya, ada di ciri khasnya. kabupaten? Ciri khasnya apa itu? Ada sekali. Salah satunya adalah wisata kuliner di Sungai Tuak. Di sana masuk di nominasi pertama kalau kita cari di Google. Wisata kuliner Kabupaten Pasir. Yang pertama muncul adalah wisata Sungai Tuak Kabupaten Pasir. Makanannya apa tuh Sila? Makanan khasnya kalau saya dengar dari Dean sih Bu, buras enak, Iya. katanya burasnya enak, kelponnya enak. Kayak makan makanan khas-khas gitu, Iya. kelepon apa segala. Saya Pernah ke sana ya Dian ya? sering. Sering ya? Kalau ke Gerobat Sering, ya. kalau ke Gerobat. Nah kebetulan saya belum pernah teman-teman, karena jarak dari Longikis ke Tanah Gerobat tuh cukup jauh dan saya harus memilih waktu yang tepat bersama partner saya. Berarti Kebetulan- ntar nanti ke sana ya? Iya betul. Iya. Terus kan ini ada nih, kalau pasti ada prakarantina ya. Betul. Prakarantina, terus nanti ada karantina. Udah berapa kali melakukan prakarantina persiapannya? Baik, jadi kita melakukan prakarantina itu selama 2 hari ya. Iya. Di hari pertama kita membahas mengenai materi. Yang pertama mengenai content creator bersama Kak Mirza Yonatan. Dan yang kedua kita mengenai personal branding bersama Kak Radika. Baru di hari keduanya prakarantina kami membahas materi tentang apa tuh destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur yang dibahas oleh Kak Rohman Hidayat. Cultural diversity ya. Iya, berarti iya. ya. Dan Terus yang Baru materi kedua beauty tadi? pageant and Beauty fashion pageant, bersama beauty Kak pageant. Trivi Doli. itu berarti lebih ngarah ke inner beauty ya. Betul sekali. Kecantikan tuh bukan hanya dimiliki oleh perempuan, teman-teman. Laki-laki juga memiliki kecantikan. Kecantikan tuh bukan dari look kita, tapi kecantikan tuh ada yang dari dalam dan dari luar. Iya, karena ini sangat penting untuk menjadi public figure. Oh begitu ya. Jadi ada personal brandingnya, Betul. ada vision beauty. Masa kita gitu ya. mau mempromosikan tapi Looknya nggak menarik. Iya. Nggak tahu apa-apa tentang itu Iya, gitu ya. betul, Jadi ya betul. benar-benar. Terus ini nih. Ada tuh kalau misalnya ikut duta-duta ya, yang ibu tahu tuh ada yang namanya brand, beauty, behavior, brand. Kalian diajari juga nggak di sini? diajari. Kita Diajari juga ya? diajarin itu sebutannya adalah 4B, yaitu betul yang Ibu sampaikan, brave, beauty, brain, behavior. Itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang duta. Karena nggak mungkin dong seorang duta tidak memiliki keempat sifat tersebut, karena itu merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang duta. Keberanian yang harus dimiliki untuk menjadi public figure. Berarti ya paling enggak ya harus persiapan ya. Iya. Nggak cuma cantik, Betul. ya kan? Beauty kan Yes. cantik, nggak cuma cantik, tapi Harus brandnya pintar. juga harus berisi ya. Betul. Gimana mau memperkenalkan ini kalau nggak tahu apa-apa tentang itu ya? Zaman sekarang tuh cantik doang nggak cukup, teman-teman. Wah, itu sih. Kalau cantik tapi nggak pinter, aduh, Rugi ya? Rugi Banget rugi. Makanya dia ngikut ini katanya buat nambah wawasan, buat Betul. nambah relasi Benar. gitu kan. Nah terus ini temanya Duta Wisata kita kali ini apa? tema Duta Wisata kali ini adalah Adik karya Bumi Daya Taka. Adikarya Bumi Daya Taka. Apaan tuh? Itu adalah sebuah program, yaitu program dari Kabupaten Pasir untuk Indonesia. berkarya tentang untuk melakukan promosi pariwisata lah. Ya. Oke, berarti memang kalau Duta Wisata ini fokusnya di wisata ya? Betul. Wisata ya? Karena kan Kalimantan Timur nih sebentar lagi mau jadi IKN. Betul. Jadi kayak pariwisata ini sudah menyiapkan untuk Tidak kalah dengan pemasuk-pemasuk, apa sih, orang-orang yang masuk, orang baru yang datang. Iya. Kita harus bisa bersaing, teman-teman. betul. Masa kita mau kalah dari orang pendatang? Jangan dong. Yang ngenalin wisata kita ke Iya. orang luar ya kan, nggak cuma datang sebagai jadi ibu kota negara, Betul. tapi juga ngenalin kebudayaan yang ada di Iya. sini ya, gitu ya. Wisata kita juga kan unggul terhadap destinasi wisata hutannya lah. Iya. Bersifat alamnya ya. Alamnya ya. Pernah kepikiran nggak kira-kira ntar kalau kalian jadi juara, jadi duta, terus ada nggak wilayah kita di sini di daerah Longikis yang bisa diangkat, dikenalkan keluar? Ada banget, teman-teman. Jadi kita ada 4 orang dari Longikis. Jadi kita tuh sudah sangat soulmate. Nah, Kita bareng-bareng kemana-mana. Jadi kita melakukan explore ke berbagai wisata. Beberapa wisata yang sudah kita explore di Longikis, kita pernah ke
Doyamil 12 terakhir kemarin kita ke Doyamil 12. Selain itu pernah kemana lagi? Ada kayak ke Doyang Puya. Iya. Doyang Puya itu berarti air terjun semua ya? Iya, Air air terjun. terjun. Karena Jadi rata-rata di Kabupaten Pasir nih air terjun semua ya. Iya, jadi itu harus kita kembangkan dan di sana masih asri banget. Jadi kita harus bisa menjaga bersama-sama. Yes. Berarti tugas kalian nanti kenalkan sama pemerintah daerah, bilang nih di Loyikis ada wisata menarik nih, Iya, betul. ya kan? Betul. Gimana caranya supaya bisa dikenalin dengan dunia luar ya? Iya. Dan ada cerita menarik juga loh Bu ternyata. Kita kemarin ke Doyamil 12 sebenarnya ini apes atau kebetulan kali ya. Jadi di sana ada sarang tawon. Nah, yang tadi kalian Apes bilang banget. tadi ya, kenal lagi. Kena lagi. Aduh, kena. Saya dan Lamada kena. Saya dikejar kena 2 tahun, disengat 2 tahun. Kalau Lamada 3 tahun Bu. Sedangkan saya sarang tawonnya di atas, saya nggak itu yang kena. tadi diceritain ya. Berarti ada pengalaman yang menarik juga loh untuk jadi duta wisata karena mereka jalan-jalan, ternyata kena untuk tawon. Tapi ikut kayak gini nih seru. Seru ya, Iya, seru ya. seru. Iya, untuk mereka-mereka yang suka jalan seru banget. Seru banget. Nah, gimana nih caranya Sobat Semansa bisa memberikan semacam bantuan buat kalian supaya kalian bisa jadi duta wisata? Mesti gimana mereka? Ya teman-teman, kalau kalian mendukung kami, nge-support kami bisa dengan cara memfollow akun Duta Wisata Pasir. Iya. Jadi di Duta Wisata Pasir itu di foto kalian ditaruh atau gimana tuh supaya Iya. mereka bisa milihnya? Nanti kami foto kita diposting Yes. per individu dan per pasangan juga. Nanti di like sebanyak-banyaknya, di komen agar kita bisa menjadi juara favorit. Untuk Dukung juara banget favorit, ya. ya, untuk juara favorit ke IG masing-masing berarti ya. Iya. sekali. Nah, gimana? Dean IG-nya apa tuh? IG saya Dean Rana, nggak perlu spasi. Dean Rana ikutin ya. Kalau Sila? Kalau saya Sila_Naisila A-nya 3. Nah, ibu ingatnya mah hanya 3, tapi ingat Sila di depannya ya. Baik teman-teman, jangan lupa ya untuk mendukung mereka di ajang Duta Wisata Bujang Song dan Bujang Bawe tahun 2024 yang finalnya akan dilaksanakan di mana? Bisa nggak mereka nonton langsung? Bisa banget. Belum lagi penontonnya bakal disediain sampai 7.000 malah Iya. seorang. 7.000 orang. Kemungkinannya 7.000. 7.000. Jadi nanti kita unjuk bakat sudah bisa ditonton. Apalagi grand final sudah bisa banget ditonton. 7.000 orang di gedung. Di studi di Gor nggak Perkiraannya sih? sih kalau nggak di Gor di Hotel Kriyat Sadorengas. Jangan lupa ya, ntar kalau kalian ngikutin follow terus IG-nya Duta Wisata itu nanti akan diinfokan kapan pelaksanaan finalnya gitu ya. Akan diinfokan sekitar tanggal 10 ke atas lah. Iya, Nah, tanggal bulan 10 depan. Juli ke atas yang masih libur loh itu. Jangan lupa di follow akunnya. Oke, terima kasih Sila, terima kasih Dea. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi pemenang di Duta Amin. Wisata Amin. ya. Jangan lupa nanti kalau jadi pemenangnya ibu diajak-ajak kalau jalan ya. Baik Sobat Semansa, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Saya sangat berharap sekali kalian bisa memilih duta yang ada di samping saya. Mudah-mudahan Logikis bisa menjadi juara seperti tahun-tahun berikutnya. Amin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.